bertarung bagi jiwa yang terhilang. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 3-4 NKJV. Dalam hal memenangkan jiwa, kita harus menyadari bahwa kita terlibat dalam pertarungan. Rasul Paulus menyebutnya pertarungan iman yang baik, karena ada roh jahat dan sangat jahat yang berusaha menjauhkan orang dari mengalami keselamatan. Jika orang berdosa tidak menerima Injil, itu bukan karena Injil kita sulit atau tidak jelas, itu karena setan telah membutakan pikiran mereka. Itulah yang kita baca di ayat pembuka kita. Iblis secara aktif bekerja untuk menghalangi pemahaman dan penerimaan mereka akan kebenaran, itu sebabnya kita harus bersyafaat untuk mereka. Memenangkan jiwa lebih dari sekadar memberitahu seseorang tentang Kristus, ada juga perjuangan yang kita lakukan dalam doa. Bahkan ketika mereka mendengar dan menerima kabar baik dari kita, setan kemudian mengubah strateginya untuk menghambat pertumbuhan dan kemajuan mereka di dalam Kristus, berusaha menghalangi perjalanan kedewasaan rohani mereka. Apa yang harus kita lakukan? Bertarung. Kita memperjuangkan jiwa mereka dalam doa. Hal ini mengingatkan pada apa yang Paulus katakan di Galatia 4 ayat 19, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Ini adalah penderitaan jiwa. Engkau berdoa dengan penuh semangat agar setiap penolakan terhadap pertumbuhan dan kemajuan rohani mereka dipatahkan. Dan agar keinginan mereka akan hal-hal dari roh dipertahankan dalam diri mereka saat mereka tumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah ini saat engkau pergi mengabarkan Injil kemana-mana. Berdoalah selalu agar orang-orang yang engkau sampaikan kabar baik itu akan menerimanya dengan iman, dan agar belenggu dan tipuan iblis dihancurkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur Engkau mempercayakan aku dengan tugas suci untuk membagikan kabar kehidupan kekal kepada orang-orang di sekitarku dan di negeri-negeri yang jauh. Aku dipenuhi dengan semangat yang mendalam untuk jiwa-jiwa yang terhilang, dan aku menegaskan bahwa pancaran cahaya Injil-Mu yang mulia bersinar terang di hati yang terhilang. Aku nyatakan bahwa terang ini membongkar rantai perbudakan agama dan menghalau kegelapan, melahirkan kebebasan dan keselamatan, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 18, 2 Korintus 3 ayat 6, Matius 28 ayat 19-20.